Simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat LC.MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak kurang semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tes lagi yel-yel awal yang tadi oleh Prof. Sofyan sempat diutarakan di awal sambutan. Masih ingat? Kalau disebutkan Muhammadiyah jawabnya apa? Kalau disebutkan Muktamar jawabnya apa? Kalau disebutkan panitia jawabnya apa? Menggembirakan. Kita coba cek suara yang paling semangatnya. Muhammadiyah, 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 Muktamar. Pojok sana suaranya mana? Muktamar, Muktamar. Panitia. Saya ingin dengar suara yang pojok sana. Panitia, panitia. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillahilladzi ja'alal Muhammadiyyata jam'iyyatan mubarakatan qadimatan aminah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi wusifat ummatuhu bil Muhammadiyyah faja'alahum min syi'atihi ila yaumil qiyamah. فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أهل المحمدية أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan guru kita semua, orang tua kita, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir yang saat ini terhubung lewat online. Sekaligus bersama saya juga menyapa Ibu Siti Nurjannah sebagai Ketua Umum Aisyah. Saya sandingkan bersama-sama teriring doa dan harapan tulus. Semoga beliau berdua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan selain menata samara dalam berumah tangga, juga menjadi pasangan yang samara dalam menata Muhammadiyah dan Aisyah. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan pusat Muhammadiyah. Mohon izin kalau saya sedikit mengurut dari sebelah kanan tepi Dr. Agus, Prof. Sofyan sebagai tuan rumah Rektor UMS, Pak Dahlan Rais terakhir berjumpa di Tripoli di Libya, sekarang berjumpa kembali. Pak Romo Marpuji Ali terakhir berjumpa kita di Melbourne, tetap semangat dan muda sampai saat ini. Profesor Dadang Kahmat, beliau sangat produktif dalam menulis, ide-idenya sangat brilian.
Kami saat mengambil S2 di Sunan Gunung Jati, beliau juga tadi disampaikan, Direktur Pasca Sarjananya. Pertama saya lihat di ruangannya sedang menulis. Mudah-mudahan tetap produktif dan memberikan sumbangsi terbaik untuk Muhammadiyah. Sahabat kami, guru kita semua, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, beliau ini di antara yang paling semangat dan mengingatkan supaya saya dipastikan berada di sini. Sampai-sampai dari Austria pun kemarin masih WA-WA-an. Prof, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, disehatkan, dan tentunya menjadi selain jubir terbaik juga pengelola terbaik untuk persyarikatan kita. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh unsur pimpinan yang membahagiakan hadir saat ini. Tadi saya bersalaman dengan beberapa dari PDM-PDM se-Jawa Tengah, dan mungkin juga yang tidak terhubung saat ini secara langsung. Mohon izin mendoakan semoga semuanya senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita saat ini ada juga Pak Danrem. Ini sahabat saya luar biasa. Beliau dari Komandan Grup A Pas Pampres. Mohon berdiri, izin Pak Komandan. Sebelumnya Bapak Kolonel Infantri Muhammad Anan, sekarang dipercaya menjadi Danrem di Solo. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Dan yang paling luar biasa, baru pertama sertijab sudah akan mengumpulkan anak-anak yatim termasuk dari Panti Muhammadiyah se-Solo Raya. Hari ini akan dilangsungkan bersama jajaran dari Korem, kemudian juga ada dari Kodim, dari Polresta Solo. Saya selalu mendukung dalam setiap kesempatan kekuatan integrasi TNI Polri. Semoga senantiasa diberikan kekompakan, kekuatan dalam menjaga ketahanan, keamanan, dan ketertiban negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kami selalu berikan perhatian, Pak, karena Oktober ini hari ulang tahun TNI. Kami kirimkan 25 prajurit TNI dari Kodam 3 Siliwangi untuk menunaikan umrah ke Tanah Suci, plus mengibarkan bendera merah putih di Jabal Uhud. Mudah-mudahan Juli nanti saat masuk juga HUT-nya Polri, kita bisa membersamai hal yang telah disampaikan. Forkopimda dan semua yang saya cintai yang hadir di auditorium yang termegah, sekali lagi saya tegaskan, yang termegah yang pernah saya masuki, yang dibangun dengan DP 0% tanpa hutang. Jadi kalau ada isi bensin dimulai dari 0, maka ini bangunan dimulai dari 0, tapi mudah-mudahan berkahnya melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebelum kita bersama belajar dan saling berbagi, saya ingin menegaskan kembali supaya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam statement yang disampaikan Pak Rektor dan Prof Dadang Kahmad tadi. Adi Hidayat adalah kader Tulen Muhammadiyah. Nomor kartu anggotanya boleh dicatat 10.25 84.05 960676. 10.25 84.05 960676. Ini pimpinan pusat Muhammadiyah belum tentu hafal itu katanya. Kenapa mesti bangga menjadi kader Muhammadiyah? Setidaknya kita punya 3 alasan utama. Pertama, kader Muhammadiyah itu ketika terhubung dengan persyarikatan Muhammadiyah, sejatinya adalah di antara umat Nabi yang mendudukkan jalan hidupnya ikut petunjuk Nabi secara real melalui cicit Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri persyarikatan ini. Patut diingat, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan persyarikatan Muhammadiyah itu 18 November 1912 itu, 18 Zulhijjah itu
adalah keturunan langsung yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Darwish atau dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak yang keempat bin Kiai Gerbak yang ketiga bin Kiai Gerbak yang kedua, dikenal dengan Sunan Geseng, yang kemudian berkiprah di Klaten, itu yang menjadi keturunannya Pak Erlangga Hartarto sekarang, Ketua Umum Golkar, yang terkenal dengan apam lakuatanya itu. Bin Kiai Gerbek yang pertama dikenal dengan Syarif Muhammad Kebungsuan bin Adipati Ayadiningrat bin 7. Karena itulah kita mengenal kadar persyarikatan yang diwakafkan, amal solehnya, pengabdiannya. Tapi wakaf itu tidak mengharuskan kita lupa kepada induknya. Saya penting garis bawahi kalimat ini, karena beberapa kali saya menemukan unsur utusan dari Muhammadiyah malu menunjukkan kartu Muhammadiyahnya. Ini Ustadz, saat di Libya saya dari MUI, padahal yang ngirimkan Muhammadiyah. Ini Ustadz, saya dari investor di sini, padahal masuk persyarikatan Muhammadiyah. Dimanapun, kapanpun, berkiprah dalam suasana apapun, jangan pernah merasa sungkan untuk mengatakan saya kader persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, insya Allah kalau diikuti khitahnya, matan keyakinan dan cita-citanya, insya Allah kita selamat sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pedoman kita bermuhammadiyah mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu Muhammadiyah? Jangan-jangan puluhan tahun berada di Muhammadiyah tapi belum mengenal Muhammadiyah. Apa itu muktamar? Jangan-jangan kita euforia untuk menyambut muktamar yang ke-48 tapi belum mengenal lebih dalam apa itu muktamar. Hadirin, tanpa bermaksud mengajari, menuangkan kembali apa yang orang tua kita pernah ajarkan, Muhammadiyah tidak berdiri kalimat ini kecuali tersusun dari 3 rangkaian kata dan sifat utama. 1, Muhammad. 2, ya nisbah. Dan 3, tak sifat. Tanpa ya nisbah tidak akan pernah menjadi Muhammadiyah. Tanpa tak sifat hanya akan menjadi Muhammadi. Tanpa Muhammad kosong makna ya dan taknya. Mari kita ulas sejenak sebelum kita hadir di muktamar bulan depan, sehingga muktamar itu bisa diisi dengan nilai Muhammadiyah yang memang terpatri dalam jiwa kita, bukan sekedar kalimat yang ditampilkan dalam spanduk atau kita banggakan dalam mars yang sangat luar biasa itu. Hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz ini setidaknya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Pak Rektor, Adi dan Sofyan nama zat yang dilekatkan untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Sifat, nama yang dilekatkan untuk memberikan keistimewaan yang melekat kepada pemiliknya. Ahmad, Muhammad. Kita berikan yang umum, jujur misalnya. Ahmad ditemukan sekali saja dalam Al-Quran di surah As-Saff surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hadirin, kita mulai dengan Ahmad terlebih dahulu. Ahmad ini bentuk superlatif sirah muda kiai fenomenal namanya Kiai Hamid, Mbah Hamid Pasuruan. Orang Arab tidak pernah menyebutkan kata Hamid kecuali kepada seorang sosok yang tinggi nilai spiritualnya sehingga tinggi tingkat pemujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau ada orang rajin sekali sholat di bidang sholat,
rajin tahajud, rajin salat duha, rajin salat rawatib, rajin yang fardunya, tak pernah terlambat, maka orang Arab akan menyebutnya dengan hamid. Tapi kalau bertambah kekhusyuannya, meningkat tambahan spiritualnya, rajin salat, rajin puasa juga, rajin salat, rajin baca Quran juga, rajin salat, rajin berinfak juga, maka berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa beliau disebutkan di lisan Nabi Isa alaihi salam dengan nama Ahmad bukan dengan nama Muhammad? Ini penting. Karena ada segelintir orang mengaku saya nabi terakhir karena di Quran disebutkan di lisan Nabi Isa dengan nama Ahmad. Sehingga terbuka peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang bernama Ahmad dan tidak bertanggung jawab mengatakan sayalah nabi terakhir karena disebutkan di Quran dengan nama Ahmad. Hadirin, Nabi Isa menyebutkan cirinya Ahmad untuk memberikan kesan bahwa nabi terakhir yang datang setelah saya ini, nabi terakhir yang akan hadir setelah saya ini, karena waktu itu viral di zaman Nabi Isa alaihi salam yang jaraknya hanya 600 tahun ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu viral diduga Nabi Isa itu nabi terakhir. Karena ada sebagian ciri di nabi terakhir yang melekat pada kepribadian Nabi Isa alaihi salam, yaitu sifat kasihnya. Kasih yang luar biasa, rasa sayang yang sangat luar biasa, rasa memuliakan yang tinggi, sehingga ketika ada berita ciri Nabi akhir zaman punya nilai kasih yang tinggi, maka sebagian menduga ini nampaknya Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya yang Nabi terakhir, bukan saya Rasul penutup, tapi Rasul penutup yang akan datang adalah sosok yang tidak bisa ditandingi oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, khususnya dalam tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa disaingi. Nabi Isa salat, Bu. Quran surah ke-19 di ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Nabi Ismail salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Zakaria saat minta keturunan itu dilakukan dalam salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Tapi salatnya Nabi Zakaria, salatnya Nabi Musa, salatnya Nabi Isa, salatnya Nabi Ismail alaihi salam tak mampu menandingi salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, datang beberapa orang sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkonsultasi pada Sayyidah Aisyah bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Fokus. Duhai ummul mukminin, bagaimana sih salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saking ingin ditirunya. Maka kata Sayyidah Aisyah, lihat Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai dengan 2012, sebelah kanan dari atas sampai ke bawah. Yang 2012-nya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan baiknya serta panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Memang salatnya pertama kelihatan 4 kali selama denganku, kata beliau. Lalu 4 rakaat lagi, lalu witir 3 rakaat, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Penasaran? Setiba dari situ, mengikuti Nabi di malam-malam berikutnya, lalu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beberapa sahabat yang lainnya. Begitu salat di belakang Nabi, rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Dikira ruku', lanjut sampai dengan 286 ayat. Dikira akan ruku', lanjut Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku', lanjut An-Nisa 176 ayat.
5 juz 4 halaman, rakaat pertama, baru kemudian ruku. Besoknya mereka semua tidak ikutan lagi. Itulah Ahmad. Itulah Ahmad. Pengalaman Sayyidah Aisyah, tiduran di samping Nabi, malam-malam terbangun karena tangannya menyenggol kaki Nabi, lalu melihat Nabi kakinya sudah bengkak-bengkak. Begitu salam ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, au bima ma'na?" Bima hakadha? Ya Rasulullah, kenapa masih salat sampai kaki bengkak begini? Afalam takun madmuna? Afalam takun ma'suma? Bukankah engkau sosok yang sudah dijamin dengan surga? Satu-satunya Rasul di muka bumi yang sebelum wafat jaminan surganya sudah turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun surah Inna a'tainakal kautsar. Satu-satunya Nabi belum wafat ayat surganya sudah turun. Tapi di balik jaminan surga yang paling indah dan tingkat tertinggi ini, itu beliau masih menunaikan sholat sunnah yang rakaat pertamanya kakinya sampai bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau ini maksum, terjaga dari maksiat, pribadi yang sempurna, madmun, dijamin surga. Kenapa masih menunaikan tahajud sampai kaki bengkak begini?" Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku ini? Karena itulah Nabi Isa alaihi salam tidak menamai beliau ini dengan nama Muhammad, tapi menyebutnya dengan nama Ahmad, untuk memberikan kesan Rasul yang datang setelah saya, yang paling hebat, yang paling tinggi makamnya di hadapan Allah, yang paling khusyuk dan dalam ibadahnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Ahmad. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadikan dirinya berusaha khusyuk, meningkatkan ibadah ritualnya kepada Allah, maka orang Arab menyebutnya dengan Hamid. Kalau dia semakin semangat, maka orang Arab meningkatkan statusnya dengan Ahmad. Kita punya salah satu tokoh Muhammadiyah namanya Pak Ahmad Tafsira. Boleh jadi tingkat ibadahnya tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap yang disebutkan namanya melekat Ahmad, itu artinya hubungan dengan Allah itu kuat dan baik dengan cara meningkatkan ibadah ritual kepadanya. 2. Muhammad. Hadirin, kata Muhammad itu asalnya dari kata Mahmud. Bentuk tunggalnya Mahmud, superlatifnya Muhammad. Tidak disebutkan di dalam bahasa Arab kata Mahmud kecuali menunjuk kepada sosok yang tinggi nilai sosialnya. Jadi kalau yang pertama Ahmad itu hubungannya hablum minallah, garisnya vertikal. Kalau Mahmud itu sifatnya hablum minan nas wal makhlukat, sifatnya sosial, dimensinya sosial. Ada orang yang rajin berbagi, itu Mahmud. Ada orang yang rajin membantu, itu Mahmud. Ada orang yang toleran sifatnya, itu Mahmud. Ada orang yang suka menyatu dengan orang lain untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, itu Mahmud. Kalau kita kumpulkan semua sifat-sifat sosial ini yang memiliki tanda baik terhadap manusia, baik terhadap makhluk, nilai sosialnya tinggi, menjaga budaya dengan baik, maka diakumulasikan sifat ini dari nama Mahmud menjadi Muhammad. Dari nama Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad SAW disifati juga dengan Muhammad? Dan ini nama yang paling populer dan melekat kepada syahadat untuk memberikan kesan bahwa beliau bukan hanya tinggi ibadahnya, baik hubungannya dengan Allah, tapi kebaikan hubungan dengan Allah itu bisa dibuktikan cerminannya dengan baik secara sosial. Jadi dalam Islam itu tidak diakui sesungguhnya kesempurnaan ibadah seorang muslim secara ritual kalau tidak dibuktikan dengan kemuliaan sosial. Karena itu semua konsep ibadah ritual pada akhirnya adalah kemuliaan sosial. Silakan perhatikan.
Kita sholat sehari berapa waktu? Halo? 5. Berapa rakaat? 17 rakaat. Apa fungsi kita menunaikan sholat? Perhatikan Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya bagus, maka bukti keberhasilan sholatnya itu, bukti ketersambungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada dampak sosial bagi lingkungannya. Kata Al-Quran, kalau orang sholatnya bagus, pasti pribadinya itu mulia, tercegah dari 2 potensi buruk. Dia tidak akan berbuat fahsya. Fahsya itu, maaf, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, fahsya. LGBT, fahsya. Zina, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, mungkar. Maaf, perampokan, mungkar. Penipuan, mungkar. Hoax, mungkar. Perselisihan, mungkar. Pembunuhan, mungkar. Anda itu disebut sholatnya benar kalau tidak korupsi. Anda itu disebut sholatnya benar kalau tidak bikin hoax. Anda itu disebut sholatnya benar kalau tidak saling berselisih. Anda itu disebut sholatnya benar kalau tidak LGBT. Jadi benar secara ritual, harus tampak kemuliaannya secara sosial. Itulah Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad disebut dengan Muhammad, ingin menampakkan kesejatian Islam itu lewat amalan real yang bisa dirasakan dalam konteks kemanusiaan. Sekarang kita rasanya kehilangan itu. Ini saya nggak tahu kalau di sini ya Prof. Sofyan ya. Beberapa tempat yang sering saya singgahi di Jakarta, di Bekasi, masih ada orang sholat keluar dari masjid kehilangan sandalnya. Ih, mana tadi sandal saya? Mana ya? Oh, yang ini rupanya. Dia pakai sandal paling bagus, padahal dia ke masjid nggak pakai sandal. Ada orang sekarang kelihatan sholat yang koruptor ada. Bahkan saat ditetapkan sebagai koruptor, pakai peci. Ada yang baru pakai jilbab ketika ditetapkan sebagai terdakwa. Sebelumnya nggak pakai. Padahal konsep dasarnya jilbab itu selain melindungi dan menetapkan sebagai bagian dari syariat, menjaga marwah dan kemuliaan sebagai seorang muslimah. Pakaian yang dikenakan itu ketika mengatakan pakaian muslim dengan nama muslim, melekatlah kemuliaan ritual dan sosialnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika disebut dengan nama Muhammad, maka dicontohkanlah oleh Rasulullah SAW. Hidupkan Islam, jangan hanya di masjid. Hidupkan Islam, jangan hanya ritual, tapi rasakan nilai keislaman itu dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berdunia. Itu nilai pertamanya. Dan kalau sudah menjadi Muhammad, sekatnya sudah melampaui sekat-sekat keyakinan. Kalau kita menjadi Ahmad, sekatnya tersekat oleh sekat iman, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya terfokus dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghormati keyakinan orang lain, lakum dinukum waliyadin, fokus kepada keyakinan kita dan tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan yang lainnya. Karena itu mohon izin ya, ini mumpung ada juga para pimpinan pusat, tidak boleh sedikit pun ada paham dalam Muhammadiyah yang mengatakan misal semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Awas. Itu bertentangan dengan lambang Muhammadiyah yang tadi dituliskan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak ingin mendengar lagi ada bagian di persyarikatan mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Prinsip kita lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu keyakinan orang lain, hormati keyakinan orang lain, toleransi dengan agama yang dianut orang lain, jangan pernah mengganggu, jangan pernah merusak.
Tapi juga jangan campur adukan keyakinan dengan keyakinan yang dianut oleh saudara-saudari kita yang lainnya. Paham? Sepakat insya Allah? Baik. Dan jangan pernah berbuat sesuatu yang bahkan menurut Quran itu bisa berdosa. Awas, hati-hati. Memaksa orang lain untuk ikut keyakinan kita, itu dosa. Karena melanggar Quran. Karena itu kalau lazismu datang ke tempat-tempat yang kena musibah, lalu ingin membantu, jangan tanya agamanya apa. Atau bikin sensasi untuk memasukkan ke dalam Islam. Saya akan masuk ke wilayah yang Kristen, yang sedang kena gempa bumi. Saya akan siapkan biskuit dengan merek La ilaha illallah. Begitu dimakan, langsung bersyahadat. Dosa. Saya hanya akan bantu kalau ia mengucapkan La ilaha illallah. Dosa. Jaga keyakinan, jaga sifat Ahmad, keyakinan eksklusif kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam saat yang sama menghormati keyakinan orang lain. Tapi Muhammad itu beda. Dia melintasi batas-batas keimanan dalam konteks ibadah ritual. Dia melintasi batas-batas akidah keyakinan dalam konteks La ilaha illallah. Dia lebih luas sifatnya, lebih luas jangkauannya. Sehingga Nabi itu jangankan dengan muslim yang beriman, dicontohkan langsung semasa hidupnya, bahkan dengan non-muslim pun beliau berteman. Dengan Nasrani beliau bergaul, dengan Yahudi beliau berniaga. Jadi secara kemanusiaan, secara sosial, dengan nama Muhammad itu, jadikan hubungan kita dengan siapapun, terutama dalam konteks bernegara, berbangsa, bernegara Republik Indonesia, siapapun tetangga kita, siapapun teman kita, siapapun sejawat kita, apalagi ada dalam konteks Muhammadiyah, maka jangan pernah batasi pergaulan pada sekedar orang Islam saja. Hadirin, ada hadis viral. Pernah dengar hadis ini? Jika Anda masak makanan dan baunya kemudian sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal kuahnya. Jadi ibu yang masak opor, kuahnya dibagi tetangga gitu. Itu Nabi itu perhatian sampai ke kuah-kuahnya, Bu. Kalau ibu cuma masak kuahnya saja, apalagi kan sekarang bumbu banyak ya, Bu ya. Bumbu opor, bumbu rendang, yang dimasak tempe tapi bumbunya opor. Baunya nyampe ke tetangga, tetangga kira ibu masak opor ayam, ternyata tempe. Maka bagi itu supaya tetangga nggak salah paham. Tapi apakah hadis yang mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Kalau tetangga Anda orang Islam saja? Tidak. Boleh jadi ada yang tinggal di antara kita, tetangganya mungkin Kristen, tetangganya ada yang Hindu, tetangganya ada yang Buddha. Maka ketika kita praktekkan nilai Ahmad itu, bawa makanan itu, tempatkan dan bagikan pada siapapun yang bahkan mencium baunya, sekalipun dia tidak berkeyakinan yang sama. Jangan sampai ibu masuk, masak makanan, jadi yang muslim dibagi, yang non muslim dapat baunya, nanya, Bu kayaknya enak ya makanannya. Emang enak sih, cuman sayang ibu kafir. Tidak boleh. Pernah dengar hadis Nabi? Kalau ada satu tanaman tumbuh, kemudian berbuah, buahnya masuk pekarangan tetangga, maka buahnya itu hak bersama dengan tetangga, hakun mustarak. Pernah dengar? Bapak punya pohon rambutan, buahnya sampai ke pekarangan tetangga. Itu dalam kaidah fikih, jangan sampai beliau menunggu diizinkan mengambil. Bahkan sebelum matang, kunjungi datang ke rumahnya, ketuk pintunya, sampaikan, Pak jangan tunggu matang, bagian yang ini adalah hak bagiannya Bapak. Kalau ia bertanya aturan dari mana, sampaikan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan demikian. Begitu rambutannya sudah matang, menguning memerah, dia petik. Jadi bukan cuma lihat sampahnya, bukan cuma lihat pohonnya, buahnya pun kedapatan. Dan bersyukurlah kalau yang mendapatkan itu adalah boleh jadi orang-orang yang belum muslim.
Anda bisa bayangkan ketika non-muslim mendapatkan bagian itu dan Anda katakan, inilah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Besoknya ayam Anda main ke pekarangan dia. Dia nggak tahu hukum ayam beda dengan tumbuhan. Lalu dia ambil, dia sembelih, datang ke rumah kita mengatakan, terima kasih Nabi Muhammad mengajarkan untuk berbagi. Itulah Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita ingin ikuti sifat-sifat baik sosial ini, maka tambahkan ya di ujungnya, Muhammadi. Kalau Anda ingin rinci apa saja sifat baik sosial ini yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menengok orang sakit, menyantuni fakir miskin, hadir bersama orang-orang yatim, kumpulkan semua sifatnya, tambahkan tak di ujungnya. Maka satukan Muhammad, ya nisbah dan tak, maka jadilah Muhammadiyah. Jadi ketika nama ini dituliskan 8 tahun yang lalu, itu bukan sekedar nama yang hampa makna. Ketika Anda mengatakan saya anggota, kader, simpatisan, penggembira Muhammadiyah, itu artinya ada komitmen untuk bermuhammadiyah. Jadi manusia yang baik. Jadi manusia yang gemar berbagi. Jadi manusia yang perhatian. Jangan berbuat curang, jangan korupsi, jangan bikin hoax, jangan terpolarisasi. Itulah Muhammadiyah. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menuliskan Ahmadiyah? Karena sebagai seorang muslim sudah pasti harus punya hubungan baik dengan Allah. Nggak mungkin muslim nggak sholat. Nggak mungkin muslim nggak taat pada Allah. Tapi persoalannya, apakah setiap orang yang sholat benar sholatnya? Apakah setiap orang yang benar ritualnya bagus ibadah sosialnya? Karena itulah dalam pengajian surah Al-Ma'un yang fenomenal itu, begitu beliau bacakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Apakah berhenti sampai ritual di situ? Tidak. Untuk mempraktekkan bermuhammadiyah yang sejati, beliau copot pakaian terluarnya, dikeluarkan harta terbaiknya, dan diamalkan dalam konteks muhammadiyah yang sebenarnya. Maka dari situlah kemudian menjadi pantang sakit, diterjemahkan kekinian, diimplementasikan dalam konteks bermuhammadiyah, jadilah PKU. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya di Ahlus Suffah, diberikan beasiswa. Di situ ada Abu Hurairah, di situ ada Salman Al-Farisi, di situ ada Sulaik Al-Ghatafani, datang dari jauh, disantuni oleh beliau, dilayani, diberikan pendidikan. Sekarang menjadi madrasah, sekarang menjadi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekarang menjadi kampus-kampus Muhammadiyah. Kalau dulu di Masjid Nabawi tempat Nabi mengajar kecilnya luar biasa, sekarang di UMS 1 dari sekian PTM Muhammadiyah, aula dan glosariumnya sangat luar biasa. Inilah Muhammadiyah yang sejati. Kokam mana kokam? Kokam mana kokam? Tadi yang mengaji komandan kokam ya? Sudah pernah lihat madrasah Nabi belum di Masjid Nabawi? Belum. Tolong catat ya. Nanti yang kokam, komandannya tadi, bawa 9 orang, 10 orang. Nanti kami dari Quantum Akhir Institute hadiahkan umrah untuk berangkat ke Tanah Suci. Harus lihat. Masuk lewat pintu Umar bin Khattab, lurus saja. Sampai ke daerah yang terbuka atapnya. Ada yang manik-manik karpet hijau bukan yang raudhah. Geser sebelah kiri yang dekat makam Nabi. Sekatnya kecil. Itulah Suffah. Bandingkan dengan tempat megah yang sekarang didapati oleh umatnya Nabi Muhammad SAW bernama Muhammadiyah itu. Inilah Muhammadiyah. Jadi ketika diberi nama dengan Muhammadiyah, ingin memberikan kesan, praktekkan, implementasikan nilai ritual itu dalam konteks ibadah sosial. Kita tidak hanya patut berbangga dengan apa yang telah dicapai oleh Muhammadiyah secara persyarikatan,
Tapi sifat itu ketika ada ya-nya mesti melekat secara personil. Jadi saya tidak ingin mendengar, Pak, ada kader-kader Muhammadiyah yang berkiprah di bangsa, di negara, jadi dubes, jadi menteri. Insya Allah harus ada jadi presiden dari kader Muhammadiyah. Mesti ada. Muhammadiyah itu lahir sebelum NKRI berdiri. Semua bagian dari persyarikatan itu sudah seperti bagian bangsa dan negara. Divisinya sudah ada semua. Masa tidak ada satupun yang bisa jadi presiden? Siap, kader siap? Jadi panglima. Nabi 12.000 sahabat, ada 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Jadi kokam dari segini banyak, masa tidak ada yang jadi panglima? Kader Muhammadiyah, kita doakan Bang Anan nih, ya, mudah-mudahan jadi panglima ke depan insya Allah. Mesti ada. Dan lebih penting daripada itu, kehidupan di bangsa ini sekarang krisis bermuhammadiyah. Bukan dalam nama persyarikatan, tapi dalam etika dan moral. Maka Muktamar Muhammadiyah itu harus mengembalikan jati diri kita untuk menginspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Kirim pesan ke kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tidak ada kader Muhammadiyah yang tersangkut masalah korupsi. Tidak ada kader Muhammadiyah yang terpolarisasi. Tidak ada kader Muhammadiyah yang dekat dengan radikalisme dan nama-nama selainnya. Saya waktu bom di Jalan Tamrin meledak gitu, dan mudah-mudahan tidak pernah ada lagi terjadi seperti itu. Saya sedang di Lampung, Pak, sedang mengajar. Pertanyaan pertama yang langsung muncul, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang mesti kita perbaiki. Karena itu spirit yang pertama mengantarkan pada Muktamar Solo di bulan depan. Maka sebelum kita inspirasikan kepada masyarakat luas, tanamkan dulu bermuhammadiyah di jiwa kita. Tanamkan Muhammadiyah di dalam jiwa kita, maka Muhammadiyah akan marak dan menyemarak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita. Karena itu jaga pesan Kiai Ahmad Dahlan, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di, coba yang paling akhir kencangkan, jangan cari hidup di, nah itu. Nggak mungkin Muhammadiyah itu bisa wujud kalau pengelolanya bergeser visinya, alih-alih menghidupi, cari hidup di Muhammadiyah. Nggak akan muncul kekuatannya. Nggak akan muncul syiar ketinggiannya. Karena itulah kita akan bawa semangat ini kepada muktamar. Apa itu muktamar? Muktamar itu, izin. Ini saya masih ada waktu, Prof. Oh, sampai jam berapa saya? Oh, Masya Allah, sampai asar. Baik. Saya jam 11 pulang, ibu sampai asar silahkan ya. Bapak ibu sekalian, muktamar itu akar katanya dari kata i'tamara. Masdarnya, sifatnya i'timar disebut juga dengan umrah. Jadi kalau orang Arab mengatakan ana a'tamir, saya akan umrah. Dari kata ini muncul kata umur. Amara ya'muru ditambah dengan hamzah dengan ta, i'tamara, sifat maf'ulnya menjadi mu'tamar. Asal kata umru dan menjadi nama bagi usia yang dilekatkan kepada kita, diserap dari bahasa Arab disebut dengan umur. Padahal asalnya yang dimaksud usia itu dalam Al-Quran bukan umur, Bu, Pak, tapi namanya disebut dengan ajal. Ajal itu batas usia yang Allah berikan kepada kita sampai akhir berkehidupan, itu ajal. Quran surah ke-7 di ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia yang berkehidupan di bumi ada batas usianya. Nah, usia itu dalam bahasa Al-Quran itu asalnya tidak disebut dengan umur, asalnya disebut dengan ajal.
Sifat yang mengisi usia itu disebut dengan umur namanya. Jadi umur itu lebih kepada sifatnya, bukan nama usianya. Apa artinya umur itu? Setidaknya punya 3 makna utama. 1, segala yang bermanfaat, dalam bahasa Arab disebut dengan umur. Karena itu ketika kita ditanya, maaf ya, Ustadz Adi berapa usianya? Saya jawab misalnya usia saya sampai saat ini adalah 38 tahun 27 hari misal. Maka ketika ditanya umurnya berapa, maksudnya, hei Anda Adi Hidayat, sampai 38 tahun 27 hari itu manfaat apa yang telah dihasilkan selama hidupmu? Jangan-jangan selama ini, maaf, kamu memandang tidak bermanfaat, kamu bicara tidak bermanfaat, kamu mendengar tidak bermanfaat, kamu berperilaku tidak bermanfaat, kamu itu akan dihisab. Maka ketika kita ditanya berapa umurmu, seakan-akan kalimat itu dititipkan oleh Allah kepada lisan orang yang bertanya kepada kita untuk menghisab diri sendiri, berapa banyak manfaat yang telah ditampilkan dalam berkehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu riset, saya mohon didoakan satu di antara disertasi kami yang akan disidangkan, itu riset terhadap gramatikal Al-Quran. Saya menganalisis 30 juz setiap kata dalam Al-Quran, 30 juz. Dari tafsirnya, Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur. Bapak Ibu sekalian, yang paling dahsyat dalam Al-Quran, bahkan ketika menyebutkan semua organ tubuh kita ini, itu disebutkan fungsi manfaatnya. Seakan memberi kesan kepada kita, kenapa dinamakan dengan umur? Dijelaskan oleh Quran, tidak ada satupun fungsi tubuh kita ketika digunakan kecuali semuanya manfaat. Contoh, Bu, apa fungsi mata? Melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Ayam juga melihat. Mata ibu dengan mata elang tajam mata siapa? Elang setajam-tajamnya, matanya tidak dihisab. Mata kita dihisab. Anak ayam kelihatan oleh elang yang terbang tinggi. Ibu naik pesawat Garuda, anak sendiri tak nampak di bawah. Tapi matanya dihisab. Karena mata kita dihisab, sebelum disebutkan fungsi mata, oleh Quran disebutkan dulu fungsi imannya. Perhatikan Quran surah ke-24 surah Cahaya. Ayat 30 untuk para ayah, ayat 31 untuk para ibu. Qul, viralkan. Sekarang saya senang terjemahan kata qul dengan kata viralkan dibandingkan dengan katakan. Sebab sekarang musim viral. Kalau sudah viral bisa like, share, and comment. Qul viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'ibadiyalladzina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pria-pria yang masih merasa punya iman dalam dirinya, yakin Allah pencipta yang akan menghisabnya. Yaghuddu min absarihim. Kalau Anda ingin melihat, kata Allah, jangan sekedar lihat, Anda hanya boleh melihat yang bermanfaat saja. Tak baik menurut Allah, palingkan. Makanya dalam fikih Islam itu ada fikih yang mengatur penglihatan. Ada gambar-gambar yang nggak boleh dilihat. Ada tema-tema yang nggak boleh dilihat. Ada bentuk-bentuk yang nggak boleh ditatap. Kata Quran, kalau nggak baik, palingkan. Ini proyek nggak bagus, palingkan. Ini sendal bukan punya saya, palingkan. Ini bagian bukan bagian dan hak saya, palingkan. Sepanjang yang dilihat bukan manfaat, kata Allah, palingkan. Itulah fungsi mata. Jadi kalau cuma melihat, jangankan manusia, binatang pun melihat. Bedanya penglihatan binatang dengan manusia, kata Allah, manusia hanya melihat, apalagi punya iman yang bermanfaat, yang mampu dia lihat. Turun ke lisan. Apa fungsi mulut? Halo, apa fungsi mulut? Berkata yang baik-baik.
Karena itu ketika bertutur oleh Allah itu jangankan manusia biasa, maaf, jangankan manusia biasa, apalagi yang mengatakan saya beriman, itu langsung ditegaskan oleh Allah sebelum lisannya, imannya disebutkan terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang beriman tanpa kecuali dimanapun dia berada, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk menjangkau semua tanpa kecuali. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran untuk memberikan penguatan dan penegasan akan informasi yang disampaikan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran untuk menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya. Kata Allah, saya tidak peduli siapapun kalian, sepanjang masih merasa punya iman. La yaskhar qaumin qaum, gunakan lisanmu untuk bertutur yang baik, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman dan dihisab di hari kiamat dia yakin, katakan dengan lisannya yang baik, kalau tak mampu dia diam. Inilah umur. Inilah umur. Jadi umur itu kalau dikatakan kepada kita, tarik kepada nilai manfaat yang mampu kita persembahkan selama berkehidupan. Kalau ini kita tekadi, saya bertekad ingin melahirkan manfaat, saya bertekad ingin mengeluarkan sesuatu yang punya banyak maslahat, maka dalam ilmu sharaf tambahkan alif dan ta pada kata asalnya. Amara tambah alif di depannya, tambah ta di tengahnya, berubah menjadi i'tamara. Isim maf'ul yang menghadirkan sifat penguat di dalamnya berubah menjadi mu'tamar. Jadi mu'tamar disebut mu'tamar bukan hanya menghadirkan keramaian. Kalau ramai di stadion juga ramai, kalau ramai di pasar juga ramai. Tapi umat Muhammadiyah tidak menghadirkan keramaian kecuali membawa manfaat yang bermaslahat untuk negeri kita tercinta. Jadi jangan sampai membahas sesuatu di muktamar kecuali bermanfaat. Jangan sampai terpilih pemimpin-pemimpin yang menakhodai Muhammadiyah kecuali orang-orang yang memiliki nilai maslahat. Jangan sampai dibahas beberapa kebijakan kecuali ada manfaat dan maslahat bagi warga persyarikatan serta lingkungan sekitarannya. 1. 2. Kata umur juga berarti sesuatu yang melahirkan kesuksesan dan kebahagiaan. Karena itulah ibadah yang melatih sukses dan bahagia disebut dengan umrah. Ibadahnya. Umrah kan cuma 4 Pak ya. Ritualnya, pokoknya. Miqat dengan niat, tawaf, sa'i, kemudian apa? Tahallul. Niat memantapkan tekad. Lalu berangkat dengan tawaf. Berapa putaran Bu? 7 putaran. Baik, dimulai dari apa? Hajar Aswad. Berhenti di mana? Di Hajar Aswad lagi. Perhatikan baik-baik. Bukankah saat tawaf dari Hajar Aswad melewati makam Ibrahim? Ada bacaannya kan? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Pernah enggak kita riset kenapa bacaannya itu? Kenapa sampai makam Ibrahim? Kenapa tidak diteruskan? Itu rahasianya ada di surat Maryam. Ini tolong di antara kita saja ya. Rahasianya di antara kita saja. Bukan nanti surah Maryam dari ayat 49 bahkan dari 47 sampai dengan ayat 50. Nabi Ibrahim itu perjuangannya tidak biasa. Untuk menebarkan nilai-nilai kemuliaan Islam, maaf, sampai berpisah dengan keluarga. Terusir dari tempat beliau dilahirkan. Teraniaya dalam banyak tantangan-tantangan. Tapi beliau masih bertekad untuk meneruskan dan menebarkan nilai kemuliaan itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika konsistensi untuk menyebarkan risalah Allah itu ditempuh dalam nilai kemuliaan, maka jangankan yang diminta sekarang,
yang mustahil pun menurut manusia itu bisa terjadi. Beliau punya istri pertama Sayyidah Sarah divonis secara medis tidak mungkin memiliki keturunan. Maka apa yang terjadi? Turunlah kemudian berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apa yang turun? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaq. Ketika Ibrahim alaihissalam konsisten menepikan segala yang buruk, yang mungkar, mengerjakan segala yang ma'ruf. Masih ingat Muhammadiyah motonya apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggalkan yang mungkar, kejar yang ma'ruf. Apa yang terjadi? Wahabna lahu ishaq. Kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam yang mustahil menurut manusia yang mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terlahir dari rahim seorang perempuan yang divonis mandul, dan monofo secara medis. Kata Allah, kami berikan ishaq, dan dari ishaq akan lahir keturunan-keturunan yang lainnya. Karena itulah ketika kita tawaf dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim, kita mengevaluasi perjuangan apa yang telah ditempuh selama ini. Ada tantangan, ada rintangan, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan, kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan yang tidak mudah diatasi. Tapi ketika bersandar kepada Allah, sampai dengan makam Ibrahim kita katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Allah, silahkan minta apapun yang ingin engkau minta. Kalau benar bacaanmu tadi, aku berikan. Maka dari makam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani tidak ada bacaan khusus. Kita boleh minta bahkan dengan bacaan kita. Silahkan minta apa saja. Minta jabatan yang maslahat silahkan. Minta anak lulus ujian silahkan. Minta sukses pekerjaan silahkan. Tapi apa yang diminta kadang-kadang berupa keinginan. Kadang-kadang kalau kita minta dunia saja, akhiratnya belum tentu baik. Betul? Ibu kalau sudah punya sepeda pengen minta apa? Sudah punya motor minta apa? Sudah punya mobil minta apa? Sudah punya pesawat minta apa? Sepeda belum dipakai ibadah kok minta pesawat. Sepeda kok yang baru dipakai olahraga tiap subuh, yang belum pernah dibawa ke masjid, yang dihisab itu akan ditanya oleh Allah, belum dipakai ibadah sudah minta motor. Itulah dunia. Kadang-kadang terlihat dunianya bagus, akhiratnya belum tentu. Karena itulah sampai dengan rukun Yamani dibimbing lagi supaya dunianya bagus, akhiratnya mulia. Maka muncullah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi Allah menginginkan lewat tawaf 7 kali itu dapat dunianya, mulia akhiratnya. Kalau kita bawa refleksi tawaf itu ke dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun kita kecuali yang terbangun beraktivitas setiap harinya mengalami 7 hari dalam sekali. 7 hari sepekan kita bangun beraktivitas. Kadang ada tantangan, kadang melewati kesulitan-kesulitan, kadang melewati rintangan-rintangan, kadang ingin punya harapan, kadang ingin diridhai oleh Allah. Itulah tawaf. Kalau kita bawa ke dalam nuansa mu'tamar itu, maka refleksikan Muhammadiyah selama 48 tahun ke belakang. Sekian banyak bertawaf itu, apa yang telah dihasilkan? Jangan-jangan maaf Pak, teman-teman, mungkin dari PCM, PDM, PWM sampai ke PP sekarang, benar enggak niat kita bermuhammadiyah sampai dengan hari ini? Saya tanya kembali, sudah mikot belum? Betul enggak niatnya tuh? Itu batik yang dipakai itu, kain yang dikenakan, sudah menunjukkan benarnya niat belum bermuhammadiyah itu? Jangan-jangan sudah berniat, baru bertekad, cuman putar-putar aja di Muhammadiyah. Mana yang subhanallahnya? Mana yang alhamdulillahnya? Mana yang Allahu Akbarnya? Jangan-jangan sekarang cuma pengen pada ngejar Hajar Aswad aja untuk mencium, sedangkan lupa sudah berapa putaran dia berputar di dalamnya. Jangan-jangan yang dikejar selama ini bangga dengan dunianya aja. Ini ruangan megah, bagus. Sudah dipakai ibadah belum? Wa fil akhirati hasanahnya sudah masuk belum? Rumah sakit sudah banyak. PTM sudah ratusan.
Berapa banyak yang di situ terlahir anak-anak kita yang sudah mampu mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jabatan yang dititipkan amanah kepada para kader Muhammadiyah. Kedudukan itu sudah dipakai belum untuk mengenalkan orang-orang yang dipimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah dihisab dengan berapa banyak harta yang dikumpulkan. Berapa bintang tertempel di pundak, berapa banyak kedudukan dan tingginya, tapi yang dihisab dari semua yang Allah titipkan itu berapa banyak yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan di muktamar itu. Tekadkan itu. Bulatkan, susun program dari Muktamar Solo untuk mendapatkan dunia yang berkemajuan, fid dunya hasanah, dan akhirat yang mencerahkan, wa fil akhirati hasanah. Dengan itulah waqina adzabannar. Kalau sudah ada rencana itu, sa'i Bu. Sa'i Pak. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil maraton, lari besar maraton. Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a sa'yan, yang berarti kesungguhan, keseriusan untuk mengerjakan sesuatu. Ibunda Ismail alaihissalam, Sayyidah Hajar, begitu sampai membawa Ismail, menggendong nangis, ingin minta ASI, ternyata ASInya nggak bisa keluar. Maka disimpan, kisah viralnya dekat kemudian Ka'bah. Ibunya naik, membawa kebeningan fikiran dalam benaknya, berhusnudzan, positive thinking. Nggak mungkin Allah uji kalau nggak ada solusi. Menghempaskan yang buruk untuk menghasilkan yang baik, dalam bahasa Arab disebut dengan tasfiyah namanya. Sifatnya disebut dengan sofa, orangnya disebut dengan sufi, pemiliknya disebut dengan Sofia, perempuannya Sofia. Makanya bukitnya disebut dengan Bukit Sofa, tempat seseorang yang naik ke sana dengan pikiran yang jernih dan bersiap bersungguh-sungguh mengeksekusi apa yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan dicapai, tingkat tertinggi yang ingin dicapai, marwah terhebat yang ingin diraih, itu disebut dengan marwah namanya. Maka dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Bukit Sofa itu di atas atau di bawah? Marwah di atas atau di bawah? Di atas. Bukankah untuk ke Marwah kadang harus turun dulu dari bukit? Setelah itu ada 2 lampu hijau, lalu kemudian lari-lari kecil. Setelah itu apakah langsung dapat air yang diinginkan itu? Tidak. Naik ke atas ternyata oasenya Fata Morgana. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. 7 kali naik turun, ternyata yang dapat airnya itu anaknya. Yang dapat airnya itu anaknya. Tapi yang sungguh-sungguh siapa? Ibunya. Yang sa'i siapa? Ibunya. Untuk siapa? Anak keturunannya. Maka ketika muncul itu dengan kesungguhan, niat tulus ibundanya itu, dapat marwahnya, keluar airnya. Ketika airnya keluar, ibunya tidak mengatakan ijma, 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 kumpul. Tapi zam, 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 zam. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai saat ini airnya disebut dengan air zam-zam yang terkumpul tidak pernah berhenti. Spirit sa'i kita bawa ke muktamar. Selain merumuskan aktivitas Muhammadiyah ke depan, melahirkan resolusi-resolusi terbaik yang bermanfaat, maka siapkan diri kita untuk bertekad tangguh mengeksekusi amanat muktamar dengan penuh kesungguhan seperti sa'i yang dilakukan dalam umrah itu. Dan tanamkan pada diri kita untuk siap mental. Makanya berangkat muktamar dengan gembira, dengan sofa, tasfiyah. Ya, walaupun snacknya kecil-kecil, bahagia dulu aja. Siapa tahu nanti muncul zam-zam yang tidak diduga-duga. Walaupun harus keluar untuk kita saling menabung, berangkat bergembira. Karena muktamar sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menghasilkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat, tapi jangan sekedar berangkat. Pulang, kita harus bersiap dan bertekad. Mungkin pulang dari muktamar, tidak semua yang turun dari sofa itu akan senang. Ada tantangan, mesti lari-lari, mesti jemput bola, mesti koordinasi. Izin Pak, izin Prof. Muti, saya ingin juga memberikan satu usulan.
sebelum keluar akan lebih baiknya kita konsolidasi di Muhammadiyah itu lebih baik, lebih kuat, sehingga semua kebijakan yang di pusat itu juga bisa terasakan sampai dengan ke daerah. Kenapa saya sampaikan ini? Setiap kali saya menginfokan beasiswa, sudah sampai informasinya, tapi saya tidak mendapati satu anak pun kemudian untuk dikirimkan. Pertama kali yang saya infokan kalau ada peluang itu selalu Muhammadiyah. Ini ke Mesir ada jatah sekian, ini ke Sudan sekian, ini ke Turki sekian. Saya datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah, ini saya cerita, membawa langsung orang Sudannya, orang parlemennya, 2 orang, diberikan langsung kuotanya 25 untuk Muhammadiyah. Begitu tiba waktunya tidak ada satupun yang dikirimkan. Saya datang dengan yang dari Turki, menyampaikan kuota, diberikan 20 untuk sekolah di Akademi Imam Malik. Saya sampaikan infonya, saya bawakan orangnya, begitu akan dikirimkan gratis beasiswa. Kami dari Quantum Akhir Institute biayai. Ternyata yang muncul dari Muhammadiyah cuma 2. Maka saya menginginkan, ayo konsolidasikan sampai dengan ke daerah. Ada info apapun, saya menginginkan kalau bisa Pak ada comment centernya Pak. Masuk dari pusat langsung dengan ke bawah. Siap, saya sampaikan sekarang. Bapak Ibu sampaikan ke PDM, sampaikan ke PCM. Saya mendapatkan kuota di Jamia Asmariyah, kampus terbaik penghafal Quran nomor 1 di Libya. Lulus dari situ jurusan apapun keluar pasti jadi ahli Quran. Kemampuannya bukan hanya baca sampai dengan nulis. Rektornya langsung memberikan kepada kami 40 kuota. Saya berikan 30 kepada Muhammadiyah. Di forum ini saya beri waktu, dalam waktu sepekan saya pengen 30 nama itu sudah ada di tangan saya. 30 nama itu sudah ada di tangan saya. Dan mohon kirimkan yang bahasa Arabnya cukup bagus dan punya basic Quran ya Pak. Ya, tolong yang dari daerah kirimkan ke pusat. Tidak perlu ada apa-apa, nggak ada biaya, ongkosnya kami tanggung, beasiswa diberikan sampai S3. Jangan pulang kalau belum jadi dokter. Isi majlis tarjih, isi majlis tabligh, linkkan ke setiap majlis, ke tiap divisi yang ada di Muhammadiyah, sehingga kita punya kader-kader yang otoritatif di bidangnya dan punya kemampuan yang mendunia insya Allah. Pak, Ibu, kader Muhammadiyah yang ada di hadapan Bapak Ibu ini, insya Allah dalam waktu dekat juga akan tergabung dalam himpunan mufti dunia dalam waktu dekat. Insya Allah kami akan berkumpul para mufti dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, ya, itu akan berkumpul di Turki, dan salah satu yang dinominasikan untuk hadir di situ membersamai itu adalah kader Muhammadiyah dengan nomor 10.258405960676. Kader Muhammadiyah yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini juga diminta secara formal 3 hari kemarin untuk menjadi salah satu pengurus bahkan pemimpin di Islamic Center di London, di Inggris. Ya. Kita juga sudah membimbing sekarang Islamic Center yang di Toronto di Kanada. Dunianya kecil, maka sekarang kita koneksikan. Yang sekarang ada di Solo, insya Allah besok ada di Jepang. Yang sekarang ada di Solo, besok ada di Korea. Jangan cuma mengimpor K-popnya, impor Muhammadiyahnya sampai dengan keluarnya. Ya. Dan kalau sudah keluar, bawa nama NKRI-nya. Saya ulang, bawa nama NKRI-nya. Kemarin saya ceramah di forum internasional, dihadiri mufti, kemudian juga duta besar di Tripoli, dan saya katakan, dan saya satu-satunya yang jadi keynote speaker pada masa itu, saya katakan, saya bangga berada di sini sebagai warga negara Indonesia. Terakhir, kalau kita bertekad sungguh-sungguh, kita gembirakan muktamarnya, maka setelah kita rasakan semuanya enak, nikmat, tibalah tahallul. Tibalah tahallul. Akarnya dari kata halal, ahalla yuhillu halalan, kemudian menjadi tahallala dengan tambahan tak di depannya, tambah tasdid sebelum ujungnya. Halal lawan dari haram secara fikih. Tapi halal itu asalnya
sesuatu yang terurai menjadi lurus kembali. Jadi kalau ada benang kusut, kemudian kita urai dan lurus kembali, itu orang Arab mengatakan hillul ahbal, benangnya lurus lagi. Kalau ada masalah yang membuat diri kita kusut, bukan kita ya, ada masalah yang membuat seseorang itu kusut dan diurai kembali, maka orang Arab mengatakan hillul muskilah. Kenapa ada hukum halal? Karena secara fikih nggak ada masalahnya. Makanan halal nggak ada masalah, silahkan makan. Pekerjaan halal nggak ada yang kusut, silahkan kerjakan. Kalau semua yang halal itu sudah membuat kita enak, tidak ada masalah lagi, kita gembira, kita tenang, kita nyaman, kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita inginkan, maka berubah katanya menjadi tahallala, sifatnya menjadi tahallul. Orang umrah senang karena selesai umrahnya, dapat jaminan kenyamanan, kebaikan, siap berusaha, maka ia bertahallul, potong bagian rambutnya sebagai gambaran cerminan dari tuntunan syariatnya, tapi maknanya dengan tahallul itu ia siap bergembira. Dengan tahallul itu ia siap senang dan tenang. Dengan tahallul itu ia siap mengoptimalkan apa yang telah ia dapatkan. Para peserta muktamar setelah selesai muktamar, setelah melahirkan resolusi, setelah hadir semua kebijakan, maka bergembiralah. Pulang ke daerah masing-masing dengan gembira, pulang ke daerah masing-masing dengan riang, tapi disertai kesiapan untuk mengamalkan apa yang telah diamanatkan dalam muktamar kelak insyaallah. Itulah muktamar, itulah Muhammadiyah, tinggal tekadnya kembali kepada kita untuk mengoptimalkan, menggembirakan dan mengamalkan apa yang kita cita-citakan. Siap insyaallah? Muhammadiyah, Muhammadiyah, Memajukan, Muhammadiyah, memajukan, muktamar, muktamar, mencerahkan, muktamar, mencerahkan, panitia, menggembirakan, panitia, menggembirakan, panitia. menggembirakan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk semua. Jadi saya lapang. Dan insya Allah kami akan melihat jadwal juga. Bila berkesesuaian, kami juga akan bisa membersamai acara muktamar yang berlangsung di Solo ini lagi. Dan siap untuk dipanggil kapan saja jika Muhammadiyah memang menginginkan anaknya untuk berada di lingkungannya. Harus siap. Kadar Muhammadiyah itu negara panggil, siap. Bangsa panggil, siap. Apalagi Muhammadiyahnya yang panggil, siap Pak. Kapan saja dibutuhkan, kapan saja diperlukan. Kalau bisa jangan anaknya yang minta, bapaknya siap, insya Allah kami datang. Yang terakhir, saya ingin tegaskan kembali, Bapak Ibu sekalian, jaga nama itu sampai kita kembali kepada Allah dengan penuh kebanggaan, bukan hanya dengan namanya, tapi dengan amal yang telah kita titi selama bermuhammadiyah dan kembali kepada Allah dengan penuh kemuliaan. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan Nyai Ahmad Dahlan, juga dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Kita semua dalam kemuliaan dan dalam kebaikan insyaallah. Saya ingatkan kembali Kokam, saya berjanji tadi 10 orang. Silahkan nanti disiapkan, sampaikan kepada staf kami. Yang kedua, tadi saya ikut untuk berdonasi. Saya ingin sebelum meninggalkan kampus ini sudah ditransfer insyaallah. Mohon diingatkan untuk kami transferkan sebelum pulang. Yang ketiga, ada kuota 30 orang. Saya menginginkan sepekan ini sudah ada namanya. Kalau bisa yang penghafal Quran dan juga punya dasar bahasa Arab. Terima kasih. Saya menyayangi dan mencintai Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin didapatkan. Dan saya akan membersamai panti-panti yatim, baik yang Muhammadiyah ataupun se-Solo Raya di Makorem sore hari ini. Mudah-mudahan acara berjalan lancar, ada kebaikan. Dan saya ingin terakhir tolong berikan plus untuk TNI dan Polri yang ada pada kali ini. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan TNI Polri kuat, jaya, bersinergi. Apapun yang diperlukan dari kami 100% Pak. 24 jam kita bersinergi untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Terima kasih, tunjukkan Muhammadiyah menginspirasi, muktamar kita mencerahkan dan berkemajuan. 12 Rabiul Awal, Nabi SAW dilahirkan dengan titik cerah menuju sang pencerah dan pencerahan. 12 Rabiul Awal, Nabi hijrah ke Madinah. Tiba di Madinah 12 Rabiul Awal, Nabi membawa risalah berkemajuan. 12 Rabiul Awal, Nabi wafat
membawa legasi kesempurnaan. 12 Rabiul Awal kita berkumpul di gedung yang megah ini di Universitas Muhammadiyah Surakarta membawa risalah Muktamar Muhammadiyah yang mencerahkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, untuk agama kita Islam terkuat, terhebat, dan inspirasi untuk semesta alam. Hidup Muhammadiyah, hidup Islam, takbir. Allahu Akbar. Oh, saya katakan Indonesia jaya, jaya, jaya. Indonesia Jaya, jaya, jaya. Indonesia Jaya, jaya, jaya. Indonesia. Jaya, jaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap mohon berkenan tetap berada di tempat Ustadz Adi Hidayat. Kami undang Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menyerahkan cindera mata kepada Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat LC MA.